Tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau bahasa Arabnya itu maksudul a'zam itu apa? Ya untuk membebaskan anak cucu kita dari hutang yang ditandatangani oleh Pak Jokowi yang tidak sah. Untuk tanda tangan itu, apabila kita bisa membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan. Secara pribadi, saya bilang bahwa apa yang dinyatakan oleh Bambang Tri keluar-keluar di banyak media selama ini bullshit semua. Bohong kalau niat Bambang Tri itu semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara sehingga semua anak cucu itu terbebas dari hutang negara. Coba kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setelah Bambang Tri Mulyono terpidana 6 tahun penjara berdasarkan vonis majelis hakim yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan berita bohong sehingga berujung keonaran terkait dengan ijazah Presiden Jokowi palsu, mendekam di penjara, akhirnya banyak jejak digitalnya yang tersebar di berbagai media sosial. Nah, salah satu di antaranya adalah mengapa Bambang Tri Mulyono ini begitu ngotot. Salah satu di antaranya adalah mengapa Bambang Tri Mulyono ini begitu ngotot untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Berdasarkan pengakuannya, apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak ada niat lain kecuali untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Menurut Bambang Tri, Presiden Jokowi yang menggunakan ijazah SMA-nya palsu itu disebut-sebut sebagai tindakan melawan hukum, sehingga tidak sah apabila dia menandatangani hutang ke luar negeri. Oleh karena itu, dia pun sebagai rakyat mengaku untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu, agar anak cucu ini selamat dari beban hutang negara, karena dipimpin oleh seorang kepala negara yang menggunakan ijazah palsu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Gitu loh. Dan sebagai rakyat, saya berhak untuk mendapatkan jawaban beliau melalui fasilitas yang disediakan pengadilan. Dan sebagai rakyat pula, saya kira seluruh rakyat Indonesia berhak mendengar jawaban dari Presiden atas pertanyaan saya itu. Gitu. Ya, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau bahasa Arabnya itu maksudul a'zam itu apa? Ya untuk membebaskan anak cucu kita dari hutang yang ditandatangani oleh Pak Jokowi yang tidak sah. Untuk tanda tangan itu, apabila kita bisa membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran. Bambang Tri itu seberapa dekat dengan Jokowi
Kok bisa tahu semuanya? Ibaratnya celana dalamnya Pak Jokowi warnanya apa kok sampai bisa tahu kan gitu kan? Ini apa tamsilnya gitu. Nah, ini saya jelaskan secara pribadi saya tidak kenal dengan beliau ya. Jadi usia juga jauh dari beliau 61 saya 51. Secara geografis juga jauh. Beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya toh. Tetapi saya ini orang Blora dan bapaknya Pak Jokowi, Pak Heru Purnomo itu sering datang ke Blora, gitu. Sehingga saya banyak mendapat cerita-cerita tentang bapaknya Pak Jokowi itu, termasuk kemudian Pak Jokowi sendiri itu ke Blora. Jadi kebetulan ada persinggungan sejarah gitu, Pak. Ya, pernyataan Bambang Tri yang terekam dalam video itu mungkin saja dibuat jauh-jauh sebelum dia menjadi seorang terpidana. Namun apakah benar bahwa dia mempunyai niat baik untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara agar Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara yang tidak memiliki ijazah palsu? Karena tuduhan ijazah Presiden Jokowi palsu bagi Bambang Tri memang sesuatu yang penting dan serius. Secara pribadi, saya bilang bahwa apa yang dinyatakan oleh Bambang Tri keluar-keluar di banyak media selama ini bullshit semua. Bohong kalau niat Bambang Tri itu semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara sehingga semua anak cucu itu terbebas dari utang negara. Coba kalau kita lihat jejak digitalnya, perilakunya yang usil terhadap Presiden Jokowi sampai dia mengklaim bukunya yang pertama Jokowi Undercover jilid 1 yang memberikan tuduhan serius bahwa ayah dan ibu kandung Jokowi itu bukan orang tua kandung asli. Kemudian juga mengait-ngaitkannya dengan organisasi terlarang. Ini merupakan sebuah tuduhan yang sangat serius. Dan akhirnya terbukti bahwa buku Jokowi Undercover jilid 1 yang dia keluarkan sebagai hasil penelitian dan riset itu ternyata sama sekali tidak terbukti di pengadilan. Dan buku Jokowi Undercover jilid 1 itu pun akhirnya dinyatakan sebagai buku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan karena hanya berdasarkan pada imajinasi, dugaan tanpa bukti, dan hanya menggunakan referensi berdasarkan guntingan berita dari koran atau media yang belum tentu terverifikasi dan terbukti kebenarannya. Ternyata pidana 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora selama 3 tahun itu ternyata tidak membuat Bambang Tri jera. Setelah keluar dari penjara justru dia membuat lagi buku Jokowi Undercover jilid 2 yang katanya masih dalam proses penerbitan. Kemudian sebelum buku itu beredar, buku Jokowi Undercover 2 itu beredar, dia sudah dilaporkan oleh seorang penggiat media sosial yang terkait dengan dugaan adanya ujaran kebencian, undang-undang ITE dan penodaan agama, yang akhirnya setelah mengalami proses persidangan secara maraton, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memvonis dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Nah, dari sisi ini pernyataan Bambang Tri yang keluar-keluar ingin membuktikan di pengadilan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu ternyata tidak terbukti. Karena selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, alih-alih bisa menunjukkan ijazah Presiden Jokowi ini palsu di persidangan, dia juga sama sekali tidak bisa berkutik ketika berbagai saksi, mulai dari guru SD, guru SMP, kepala SMP juga
kemudian juga teman-teman Presiden Jokowi yang tahu persis bagaimana masa kecil Presiden Jokowi ketika bersekolah, termasuk bagaimana teman-teman Presiden Jokowi ketika kuliah di perguruan tinggi di UGM, itu semuanya memberikan testimoni dan kesaksian bahwa tuduhan Bambang Tri Mulyono terkait dengan ijazah Presiden Jokowi palsu ini hanya kebohongan belaka. Dan akhirnya ucapan Bambang Tri bahwa dia akan mampu membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu sama sekali bohong. Tidak ada. Oleh karena itu, kalau dia motif untuk merecoki Presiden Jokowi itu semata-mata hanya ingin membuktikan ijazah Presiden Jokowi palsu, sama sekali tidak terbukti. Namun kemudian belum terbukti kalau ijazah Presiden Jokowi itu palsu, ternyata sudah keluar-keluar di berbagai media. Bahkan pernah bilang kalau sampai saya tidak bisa membuktikan ijazah Presiden Jokowi itu palsu, tembak kepalanya. Selain itu, apakah Presiden Jokowi perlu membuktikan ijazah aslinya itu ke pengadilan? Buat apa? Ijazah Presiden Jokowi yang digunakan untuk persyaratan administratif ketika menjadi pejabat publik, mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI, kemudian presiden 2 periode, tentu menjadi dokumen negara yang tidak sembarangan orang bisa melihat atau menyaksikannya. Jadi keluar-keluar Bambang Tri bahwa niatnya ingin membuktikan ijazah Presiden Jokowi palsu untuk kemaslahatan umat dan tidak ingin negara Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden yang menggunakan ijazah palsu karena dianggap sebagai melawan hukum, sebagai perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak terbukti. Jadi hal ini justru ini merupakan salah satu bentuk penghinaan yang luar biasa. Seorang kepala negara yang sudah memimpin negeri ini selama 2 periode dikuar-kuarkan, dituduh menggunakan ijazah palsu. Itu kan berarti sama saja ingin menyatakan secara tersirat bahwa seorang Jokowi Dodo dari sisi kualifikasi sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang presiden. Katakan saja dia orang yang tidak lulus sekolah kok bisa memimpin negara ini, saya kira merupakan sebuah tuduhan yang sangat keji dan luar biasa jahatnya. Dan toh pada akhirnya Bambang Tri sama sekali tak berkutik ketika diminta untuk menunjukkan ijazah Jokowi palsu yang dituduhkan itu seperti apa. Sama sekali tidak bisa membuktikan. Nah, kita tidak tahu setelah Bambang Tri ini nanti vonis 6 tahun penjara, setelah keluar dari penjara, dari balik jurisdiksi, apakah dia akan tetap nekat untuk menuduh bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu? Ya, kita tunggu saja bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh Bambang Tri. Kalau masih punya keyakinan yang begitu kuat, hanya berdasarkan imajinasi dan sikap paranoidnya itu untuk membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kita tunggu saja. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.